Oke, kita terima job mobil Kia Rio buat teman-teman yang sering mengalami gelembung di garis-garis kaca nih ya. Nah, yang sering gelembung di garis-garis, nanti kita coba bahas. Mudah-mudahan pembahasan kali ini cukup membantu buat teman-teman yang sering mengalami trouble seperti itu. Seperti biasa, tersangka utama Mas Agil Santoso lagi proses merusak. Sebelumnya jangan lupa tinggal jemput masir ya Mas ya. Oke Mbak, kita konsumsi nasi bakar ayam, kopi ini jok lali rek, moto biar fokus, air mineral biar nggak kena tipes, dan gorengan untuk menggenjar perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas seputar kaca film belakang ya. Jika teman-teman sering mengalami gelembung tepat di garis-garisnya seperti ini, kaca debugger kaca yang bergaris-garis atau debugger. Jadi kita coba untuk mengupasnya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman ya. Yang pertama kita bersihkan dulu kacanya ya dari debu, supaya nanti enggak tergores ketika kita menggosok menggunakan scraper. Lap, gunakan kanibu, kain atau tisu seperti ini ya teman-teman, terserah. Yang penting intinya kacanya bersih. Oke, ini sudah bersih, barulah kita bentangkan. Biasanya terjadi gelembung-gelembung di garis itu disebabkan pertama kaca filmnya itu tebal. Itu faktor pertama ya, yang menyebabkan kaca filmnya itu sering gelembung-gelembung di garis. Kita coba bagi ya. Untuk membaginya, buat yang masih pertama kali belajar kaca film, silahkan gunakan tisu seperti ini ya. Disusun yang rapi, dilipat, jangan berantakan seperti ini. Dilipat yang bagus. Kasih air. Setelah itu dibagi tepat di tengah. Ini mobil Kia Rio. Untuk mobil yang lain bisa diaplikasikan cara seperti ini. Untuk hal-hal yang lebih spesifik seperti Avanza lama sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di playlist video saya. Oke, jika sudah dibagi seperti ini, kita bentangkan kaca filmnya. Ingat, sebelum membentangkan kaca film, pastikan plastiknya berada di sisi bagian luar dan kaca filmnya berada di bagian dalam. Dan cutter yang kita gunakan harus cutter yang betul-betul baru ya, jangan baru dipakai tapi baru diambil dari kotaknya. Oke, saya ganti dulu cutternya. Kalau untuk kaca film yang tipis-tipis sih pada umumnya tidak terlalu bermasalah ya. Ini sering terjadi karena kaca film yang tebal kayak 3M atau sejenisnya lah. Pokoknya ciri khasnya yang kaca film yang tebal itu sering terjadi gelembung di garis. Saya rapikan dulu. Ingat, sebelum bekerja biasakan berdoa dulu ya. Nah, kita bagi tepat di tengah seperti ini. Kita bagi dulu. Ini memotong secara vertikal, makanya gelembungannya harus menghadap ke atas dan ke bawah. Dan bagian samping tentunya kita kunci ya. Kita arahkan semua gelembungannya ke atas dan ke bawah.
Oke, coba kita panasi bagian sisi bawah dulu ya. Ingat seperti biasa, hair dryer arahnya ke bawah, arah hair dryernya dengan jarak sekitar 4 jari, dan pastikan goyangannya 1 detik 3 kali supaya terhindar dari kaca yang meregang, kaca filmnya nanti meregang. Coba kita praktekkan, diurut ya teman-teman dari atas ini ya. Jadi intinya kaca film ini jangan sampai terlalu panas atau meregang. Nanti kalau terlalu panas meregang, apalagi tepat di garis, itu yang menyebabkan gelembung di garisnya nanti. Kita panasi, tinggalin aja 1 detik, tinggal 1 detik, tinggal urut lagi dari tepi, terus jalan ke sana. Nah, tinggal seperti ini teman-teman ya, biar gak terlalu panas. Terus ingat kita luruskan gelembungannya ya. Teman-teman boleh menggosok pakai scraper atau kain seperti ini untuk memastikan bahwasannya yang di garis-garis ini harus betul-betul rata dan licin seperti ini. Jadi nanti nggak ada gelembungan di garisnya. Itu faktor kedua. Jika terjadi patah atau meregang tepat di garis, bisa dipastikan nanti ketika terpasang sering terjadi masalah gelembung-gelembung. Kita ratakan dulu. Harus betul-betul rata seperti ini teman-teman, baru ini saya rasa nanti nggak ada masalah ya. Oke, coba kita lihat bagian atas. Kita coba bagian atas ini ya. Tentu arah hair dryernya berkebalikan ya. Nah, kita harus licin, harus rata teman-teman, betul-betul halus maka enak. Seperti ini ya. Kalau licin seperti ini nanti enak masangnya. Apalagi ini ada gangguan stiker. Wah, kita harus betul-betul pastikan nggak ada regangan di kaca film. Kecuali kalau kacanya ini nggak ada garis-garisnya, tentunya lebih enak. Oke, selesai. Kita coba geser sebelah sana ya. Jadi faktor kedua adalah cara manasinya. Oke, kita pindah sebelah sini. Ingat, jalan terus. Boleh digosok, kalau udah kayak gini boleh digosok. Nih, dikit-dikit aja, santai. Malen kaca cilik kan? Pelan lagi ya, dikit-dikit. Terus nih, gosok pelan-pelan aja ya, santai aja teman-teman. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya dulu ya, biar tambah bergetrek. Di sini anginnya lumayan kencang. Nanti apakah bisa dipasang di luar atau di dalam kita kurang tahu juga ya. Kita lihat kondisinya dulu lah. Kalau anginnya kencang, belum bersahabat, terpaksa teman-teman hanya bisa menyaksikan dari sisi luar ya. Saya masangnya otomatis dari dalam nanti. Nah, buatlah pola yang halus seperti ini. Ini angin puting beliung kata Om Agil. Oke, bagian atas ya. Kalau kelempungan seperti ini, aduh, ini Bang Beta juga bisa, saudaraku. Apalagi Bang Heri yang dari Sumba, salam, bukan salam dari Binjai ya, salam dari Sumba, Sumbawa. Untuk Kiario, hajar Bang, jika ada. Aman, saya yakin Anda berhasil. Yang penting tekniknya seperti ini. Oke, halus, rata, dan jangan sampai ada lipatan ketika manasi, itu kuncinya.
Apakah syarat seperti ini sudah selesai? Tentu belum ya, masih ada syarat yang lain. Yang pertama apa tadi? Yang pertama dipengaruhi oleh faktor kaca film. Yang kedua dipengaruhi oleh cara pembuatan pola, terjadi lipatan atau terlalu panas ya, makanya sering gelembung. Kita potong ya. Coba kita potong dulu. Awas jangan sampai meleset potongannya. Pastikan ujung cutter, perhatikan Rek, ini sering meleset ini. Untuk melatih supaya potongan ini di kaca tidak baret, silahkan berlatih dulu di kaca-kaca biasa. Belilah kaca-kaca cermin teman-teman, silahkan berlatih untuk mendapatkan feelingnya. Dan jangan lupa minum kopinya dulu, kopi kapal api. Usahakan rapi motongnya ya teman-teman, supaya tidak mengurangi nilai estetika. Kalau soal berpengaruh pada kualitas pemasangan sih enggak, hanya saja mengurangi nilai estetika. Tak geser dulu ya kameraku ya. Tuh lihat suasananya, wih mantap kan. Tuh tersangkanya ketinggalan kaca filmnya tadi Rek. Makanya buat teman-teman yang menerima job di luar, pastikan itu jangan sampai tertinggal. Kalau tidak maka seperti saya, aturannya job ini sudah selesai dan menerima job lain, tapi karena ada suatu halangan, ya apa boleh buat. Tertundalah wacana kita. Kita gulungnya itu pelan-pelan, coba kita kayak ceplek apa ya, nalon ini ya, baru kita lap, kita bersihkan. Lemnya penuh. Ini kesempatan emas buat kita untuk membahas cara membersihkan, sekalian ya membersihkan lemnya nih. Pokoknya teman-teman ketika bermasalah ketika memasang kaca film yang bergaris-garis gini dan mencari di YouTube dengan kata kunci kaca film bergaris, maka di situ muncul video saya, kelar masalah teman-teman. Sombong. Kamu pelah ya sombong itu sebagai penyemangat ya. Ayo kita geser kameranya. Oke. Ini lemnya penuh Rek. Iya wis, terserah aja, aman aja. Nanti tak kasih resepnya ya. Pakai ramuan ini kuncinya, dan pakai ramuan ini. Ramuan ini sering kita jumpai di toko-toko terdekat. Saya yakin di tempat teman-teman pasti ada lah yang jual banyak cairan seperti ini ya. Bentar. Oke, kita butuh wadah. Saya nih ketemu botol aqua. Nemu di jalan Rek, nggak tahu bekasnya apa ini, darurat. Ini harusnya kita kombinasikan dengan hand apa, ngomong hand sanitizer aja susah. Hand sanitizer apa, hand sanitizer kita tuang, karena ketinggalan maka kita gunakan zat asam amonia ini aja, dikit aja dah. Ini saya uraikan. Waduh, kok ada plankton apa ya? Banyak semutnya, tak buat. Namanya botol nemu, dikit aja ya, saya gunakan dikit aja. Terus saya uraikan pakai air sampo saya ini, supaya ketajamannya berkurang, mengurangi ketajamannya lah ya. Memang sih efeknya nanti sedikit berkurang, tapi saya rasa ini lemnya lunak.
Coba kita oles ya teman-teman, seperti ini. Mudah-mudahan tidak rontok apa nih garis-garis sih rek. Waduh, nggak ngefek obatnya. Ya. Coba biarkan dulu. Oh, dampuk kan apa lama sih ya efeknya, campur. Silahkan teman-teman gunakan karpet seperti ini, karpet cuci piring, tapi jangan yang kasar, cari yang ada tulisannya anti gores. Kita gosok seperti ini. Rontok rek. Pelan-pelan aja ya. Nah, pelan-pelan aja. Mantap, langsung glowing kacau nih. Gosok dulu. Nah, ini sudah selesai. Barulah kita gunakan cairan yang saya sebutkan tadi ya. Silakan teman-teman beli di toko-toko terdekat. Apa namanya ini, bilang aja ini Pertalite gitu ya. Nanti maka dikasih cairan seperti ini. Karena sekarang cari yang cairan bernama bensin itu susah, makanya kita kasih cairan Pertalite. Gunakan kain wang seperti ini, yang banyak lah ya, jangan takut basah, dikit-dikit. Nah, kosong untuk menjangkau area-area yang di sela-sela garis-garis ini teman-teman. Harus bersih. Nanti kalau nggak bersih, ketika memasang kaca filmnya digeser, waduh, lemnya ini berpindah, hawanya di garis, maka berpindah di tengah. Itu yang menyebabkan kaca film teman-teman bintik-bintik. Sambil diperhatikan ini, gosok satu persatu ya. Kita gosok satu persatu. Untuk memasang kaca bergaris-garis gini ya, kita butuh yang namanya kopinya yang kental, matanya yang fokus. Yang punya ukuran mata 2 megapiksel, waduh, leren-leren bayar uangnya, timbang merugikan customer. Ingat yang detail ya. Kita gosok. Durasi video saya ini mengindikasikan bahwasanya pengerjaan ini memerlukan waktu sedemikian ya. Jadi mewakili lah, karena nanti tidak saya potong-potong teman-teman ya. Tidak saya potong-potong, ada jeda pasti. Maksudnya dalam momen-momen penting seperti ini, momen pekerjaan, tidak saya potong sama sekali, supaya teman-teman tahu nih estimasi waktunya dalam menerima job kaca belakang yang bergaris-garis. Kosong. Nikmati aja. Apakah sudah selesai? Jika seperti ini, tentu belum, masih ada satu syarat lagi. Ini syarat yang terakhir nih ya, supaya kaca film kalian tidak gelembung-gelembung ketika memasangnya. Caranya teman-teman, jangan tergiur, kacanya ini udah bersih kelihatannya, terus teman-teman pasang, aduh, ketika nanti ada lemnya di garis-garis ini, itulah yang menyebabkan kaca filmnya nanti gelembung karena tebel. Jadi untuk membersihkannya gimana? Gampang, kita kasih tahu caranya. Seperti tadi ya, kainnya dibasahin pakai cairan yang ada di toko-toko terdekat ya.
Cairan apa Sil? Cairan apa? Pertalite. Kita gosok seperti ini, kita ratakan. Setelah itu gunakan scraper bekas ya, jangan yang baru lah, sayang. Kita gosok seperti ini, tuh masih terbangun teman-teman. Lem yang ada di garisnya. Jangan gunakan cutter, gunakan alat scraper aja. Gosok lagi untuk memastikan. Maka dengan cara ini kita harapkan lem yang ada di garis-garisnya ini terangkat. Kalau yang di selah-selah garis kita pakai kain, kalau yang di garisnya kain kadang tidak tidak kuat untuk mengikis. Nah, setelah itu kita rasakan pakai tangan, pakai perasaan apakah kasar. Jika kasar, disitulah letak lemnya teman-teman. Ini udah sedikit halus, tuh halus, berbeda sama yang ini. Kasar ini. Udah tahu kan caranya? Kalau udah tahu silahkan teman-teman praktekkan. Tapi sebenarnya seperti yang saya ucapkan tadi, ditekan tombol subscribe. Bangun kabel. Kenapa teman-teman selama ini sering gelembung? Nah itu kemungkinan waktu membersihkan juga nggak bersih seperti ini. Dan yang kedua, waktu manasi tidak merata. Oke, aduh, kaget tahu. Untuk yang hitam-hitamnya silahkan teman-teman kikis pakai pisau. Yang nggak tahu pisau, cutter. Pakai cutter ya. Yang di bingkainya ini, awas jangan sampai kena garisnya. Nanti pedot ya. Pedot apa nggak fungsi? Tentu fungsi yang lain. Yang nggak fungsi itu yang pedot aja. Yang nggak pedot ya enggak. Mudah-mudahan anginnya tidak terlalu kencang sehingga kita bisa mereview dengan cara seperti ini ya teman-teman. Oke, coba saya lap dulu untuk menghilangkan efek bensin atau pertalite-nya. Wis, anginnya, lihat teman-teman sendiri, lihat anginnya. Tisuku terbang-terbang. Jangan takut main tisu kalau untuk masang kaca seperti ini. Oke, saya coba beranikan diri. Yuk, kakak ngomong. Banyak bacot nggak selesai, job menanti. Oke, kita gunakan tisu ya. Gunakan wiper. Mohon maaf, ini harus kerja cepat karena kita berpacu dengan angin. Finishing bagian tepinya pakai tisu. Ulang, diulang lagi. Ulang lagi. Sangat ngeri. Ngeri. Ya teman-teman, anginnya tuh, tisuku sampai terbang-terbang. Apa ya? Sekali lagi, berapa ideanya untuk membersihkan kaca ini? Ya, semakin banyak semakin bagus. 3 kali lah ya untuk kaca yang bergaris-garis. Apa ya? Ngalah waktu
menit hasilnya mantap. Waduh, angin banter, anginnya banter dulu deh. Angin ini ngamuk. Angin, kita berdoa dulu ya sambil menunggu angin. Oke, sudah selesai, anginnya sudah selesai. Kita sekali lagi nih, karena atasnya ada angin, khawatirnya ada debu yang nempel, debu yang terbawa angin terus nempel. Kita semprot. Buka ya teman-teman. Bukanya dari mana tuh? Cepat ya. Oke. Wow, anginnya ngamuk, anginnya ngamuk. Anginnya ngamuk, anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Tak pegang, tak dipegang mabur. Apakah tidak bintik-bintik? Doakan aja. Demi kalian saya rela. Ini yang dipertaruhkan. Apa kita pertaruhkan ke harta tahta dan wanita ya? Penasaran hasilnya? Saya jadi deg-degan. Moro banyak bintiknya 16 ditelah keluar uang rek gosok. Cara gosoknya jangan seperti itu ya, kacau. Kita lap dulu supaya terbebas dari debu. Baru kita gunakan scraper, kita keringkan pakai scraper. Saya pakai yang lunak ini aja dah. Oke. Hah? Ada dua. Begini. Begini. Mantap. Ternyata aman. Coba kita lihat nanti. Nggak percaya teman-teman. Ini ketika mentok sampai ke tepi, usahakan dilap ya teman-teman. Dilap supaya nggak ada pasir. Sudah selesai, ini kan sudah selesai. Langkah terakhir, gunakan tisu 2 atau 3 lembar, dilipat seperti ini, ya kan, dilipat. Lantas gunakan scraper untuk menjangkau air yang di sela-sela garis ini teman-teman. Karena jika tidak dibantu pakai tisu, alatnya tidak bisa menjangkau. Karena garis ini kan sifatnya lebih tinggi dari permukaan kaca, makanya di situ ada selang. Mantap, gak sia-sia kita. Alhamdulillah kita ucapkan. Coba kita cek hasilnya. Kita cek hasilnya rek. Hasilnya ya, ini dari dalam, mantap kan? Oke, coba kita lihat dari luar, apa kadang gelembung-gelembung? Dari atas yang ngeceknya ya, tuh jalan
Terus aman nggak? Tuh, wipernya ganggu. Cek. Tuh, aman kan? Nggak ada gelembung ya, yang di garisnya ya. Sip. Aman nggak? Bidik-bidiknya aman nggak? Aman. Ada satu nih, jangan bohong, ada satu rek apa-apa rek. Namanya ada angin puting beliung tadi. Aman ya, nggak ada gelembung ya. Tuh, jos, mantap. Jadi apa? Satu, dua, ini satu. Gak apa-apa. Kalau terjadi gini, tekan-tekan aja pakai kuku, hilang tuh. Cobalah, silahkan dicoba. Oke, sekian video dari saya tentang cara pemasangan kaca film di kaca yang bergaris supaya tidak gelembung-gelembung. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam dari Binjai, bukan, salam dari kaca film.